Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, jumpa lagi bersama Bu Rini Susilawati dengan mata pelajaran susun huruf komputer materi klasifikasi huruf. Anak-anakku semuanya, perhatikan baik-baik dengan video pembelajaran kali ini. Semoga sukses dan berhasil ya anak-anak. Konsep klasifikasi atau keluarga huruf akan kita pelajari selama kurang lebih 2 minggu. 1 minggu atau 1 kali pertemuan itu sebanyak 7 jam pelajaran. Jadi kita akan belajar klasifikasi huruf untuk minggu ini dan minggu depan. Kenapa sih kita harus belajar klasifikasi huruf? Karena dengan belajar konsep klasifikasi atau keluarga huruf akan mempermudah dalam memilih jenis huruf untuk mendesain buku, cover, brosur, newsletter, kartu nama, majalah sesuai dengan kebutuhan usia, genre, pasarannya untuk golongan menengah ke atas atau menengah ke bawah. Kok bisa seperti itu? Contoh, misalnya kita akan membuat undangan. Undangan itu untuk nama yang jadi manten itu cocoknya menggunakan huruf tulis. Huruf yang seperti ditulis tangan. Seandainya acara menikah seperti itu menggunakan huruf Egyptian yang karakternya adalah kokoh, kuat, yang cocok untuk logonya misalnya bengkel, logo TNI. Nah, itu menggunakan huruf Egyptian. Nah, itu nggak cocok kalau digunakan untuk mendesain undangan. Contohnya seperti itu ya, Nana. Nah, apa yang akan kita pelajari selama kita belajar klasifikasi huruf? Yang pertama adalah kita belajar keluarga huruf. Yang kedua, ciri-ciri huruf. Yang ketiga, variasi huruf. Yang keempat, seri huruf. Yang kelima adalah fungsi huruf dalam desain produk. Keluarga huruf. Kenapa kok kita belajar keluarga huruf? Karena begini anak-anak. Keluarga huruf itu maksudnya sama dengan kita. Jadi huruf itu ada 6 golongan. Yang pertama adalah Roman, Bodoni, Egyptian, sans serif atau tanpa kait, dekoratif atau fantasi, kemudian yang keenam yang terakhir adalah huruf tulis. Maksudnya di sini keluarga huruf itu adalah bahwa huruf Roman itu masih mempunyai jenis huruf yang sangat banyak. Bisa ratusan sampai ribuan jenis huruf Roman. Bodoni juga seperti itu. Sama seperti manusia. Berkeluarga, ada yang punya anak 5, ada yang punya anak 10, bahkan ada yang punya anak 20. Huruf Roman pun seperti itu. Huruf Roman punya jenis huruf ada sampai ratusan atau bahkan sampai ribuan jenis huruf Roman. Nah, sekarang keluarga huruf Roman ini hanya saya contohkan 4 saja. Kamu perhatikan tulisan yang berwarna merah, Times New Roman, menunjukkan bahwa gambar tersebut adalah jenis huruf Times New Roman. Maksudnya di sini keluarga huruf Roman ini punya jenis huruf Garamond,
Algerian, Baskerville. Ingat, ini hanya contoh 4 yang saya tampilkan di sini. Tapi kalau kamu mencari di HP atau di komputer akan menemui banyak sekali huruf Roman. Kamu lihat di situ gambarnya, dia keluarga huruf Roman tapi gambarnya berbeda. Yang berikutnya, keluarga huruf Bodoni. Kamu perhatikan di situ ada Bodoni BDBT, Bodoni MT poster kompres, Venice BT, California FB. Itu yang saya tampilkan hanya 4 saja, tapi gambarnya hanya ada 2, yaitu Bodoni BDBT dan Bodoni MT poster kompres. Yang berikutnya, kamu perhatikan keluarga huruf Egyptian. Yang sisi kiri itu adalah kamu perhatikan itu gambar huruf, jenis huruf Rockwell, keluarganya Egyptian. Sebelahnya itu gambar hurufnya Lucida Vex, keluarganya Egyptian. Ini sebelahnya lagi itu Rockwell Extra Bold, itu adalah keluarga huruf juga sama Egyptian. Yang terakhir sama, hanya gambaran hurufnya itu kurus, beda dengan Rockwell Extra Bold. Dilenia APC itu sama, itu adalah keluarga huruf Egyptian. Saya tadi sudah menyampaikan bahwa untuk nama pada undangan itu cocok menggunakan huruf tulis. Apa yang saya sampaikan tadi ini bisa kita lihat. Bayangkan kalau nama yang jadi manten pakai huruf Egyptian, jenis Rockwell Extra Bold, maka nggak cocok ya anak-anak. Ini contoh yang kenapa kita harus belajar tentang klasifikasi huruf, itu maksudnya seperti ini. Kemudian anak-anak, keluarga huruf sans serif. Sans itu artinya tanpa, serif itu artinya adalah kait. Kait itu yang ada seperti kaki itu ya Nana. Kalau ini kan tidak ada kakinya. Keluarga huruf sans serif itu contohnya adalah jenis huruf Arial, Avantgarde, kemudian Gill Sans, kemudian Erasdemi ITC. Ini hanya contoh saja, tapi jenisnya kalau kamu lihat di komputer sangat banyak sekali. Berikutnya, keluarga huruf dekoratif atau fantasi. Kamu perhatikan, huruf dekoratif atau fantasi ini huruf yang dibuat sesuai dengan kebutuhan. Namanya aja fantasi atau dekoratif. Contoh anak-anak, kamu kalau pernah melihat film misteri Gunung Merapi, kan ada huruf yang seperti berdarah-darah gitu ya. Warnanya hitam, backgroundnya, hurufnya. Nah, itu maksudnya kenapa dikatakan huruf dekoratif atau fantasi. Contoh lagi, ada huruf yang seperti ada air-airnya. Nah, itu cocok digunakan pada saat kita membuat misalnya desain es krim misalnya. Itu menunjukkan kesegaran. Nah, kamu lihat di situ sama huruf fantasi atau dekoratif. Ini hanya contoh saja, nanti kamu bisa browsing di internet ya anak-anak ya. Selanjutnya, huruf tulis. Nah, ini yang saya katakan tadi cocok digunakan untuk
misalnya logonya salon, kemudian untuk namanya orang yang menikah pada undangan. Kamu lihat anak-anak, karakter huruf tulis ini adalah seperti orang menulis tangan. Jadi hurufnya menyambung. Huruf tulis ini sangat tidak dianjurkan digunakan menggunakan huruf besar semua atau kapital semua. Nanti kamu coba di komputer atau di HP, kamu ketik namamu menggunakan huruf tulis, pokoknya biasanya bunyinya belakangnya ada skrip, itu berarti huruf tulis. Kamu coba ketik namamu, nama lengkap menggunakan huruf besar semua. Nanti kamu akan kesulitan untuk membacanya. Oleh karena itu tidak dianjurkan huruf tulis diketik menggunakan huruf besar semua. Nah, sekarang ciri-ciri huruf Roman. Apa sih yang di sini yang dimaksudkan dengan ciri-ciri? Saya katakan supaya untuk mempermudah. Misalnya kamu satu keluarga. Keluarga Bapak Sutomo dan Ibu Rina punya anak 5. Pak Tomo itu rambutnya keriting, ibunya Bu Rina rambutnya juga keriting. Maka insya Allah anaknya 5 itu pasti akan rambutnya keriting. Kalau misalnya nggak keriting, waduh nggak tahu itu anaknya siapa ya itu ya. Nah sekarang sama dengan huruf ini, kamu lihat ciri-ciri huruf Roman. Pada bagian sisi kiri, kait melandai. Kait itu yang di kaki hurufnya anak-anak yang posisi di bawah ya. Itu sama kamu perhatikan di situ. Sama-sama punya kait, kaitnya melandai membentuk huruf segitiga. Kait melandai bentuk kaitnya adalah segitiga. Yang sebelahnya kesannya adalah feminin, klasik, anggun. Sebelahnya lagi huruf Roman ini cocok digunakan untuk teks banyak karena kalau huruf Roman kita akan membaca meskipun itu dalam bentuk naskah yang panjang itu kamu tidak bosan membacanya karena hurufnya, desainannya memang digunakan untuk teks dalam jumlah yang banyak. Yang paling kanan sendiri kamu perhatikan, batang huruf itu yang tegak ya, yang seperti batang pohon itu ya. Bawahnya yang di kaki itu adalah kaitnya. Batang hurufnya tebal ya, hampir sama dengan kait yang ada di kakinya, yang di bawahnya. Kaitnya membentuk segitiga. Jadi kalau ditanya ada berapa ciri-cirinya huruf Roman, itu kamu lihat ada 4 pada huruf yang berwarna merah, itu yang disebut ciri-cirinya. Yang berikutnya adalah ciri-ciri huruf Bodoni. Huruf Bodoni itu sama, ada 4 ciri-cirinya. Yang pertama bagian sebelah kiri ya. Kamu perhatikan kait dan batang huruf ketebalannya kontras. Batang hurufnya tebal, kakinya yang di bawah kaitnya tipis. Yang saya panah merah itu ya anak-anak. Kemudian sebelahnya ciri yang kedua, bentuk kait garis lurus dan halus, hanya seperti ditarik garis. Kalau tadi Roman kan melandai seperti segitiga. Terus ciri yang berikutnya,
Untuk teks panjang, mata cepat lelah. Sehingga untuk huruf bodoni ini cocoknya digunakan untuk logo, judulnya majalah, kemudian judulnya buku. Tetapi tidak cocok digunakan untuk sebuah naskah yang teksnya dalam jumlah yang banyak atau panjang. Kamu lihat contohnya di bagian yang deret ketiga untuk teks panjang mata cepat lelah, itu yang atas pendahuluan latar belakang mengundangkan huruf bodoni, yang bawah menggunakan huruf Arial. Maka yang atas itu agak sulit dibaca untuk bodoni. Yang Arial lebih mudah dibaca. Terus yang paling kanan sendiri, kesan dari huruf bodoni itu adalah indah, mewah, modern. Contoh kamu lihat tulisan Lady Gaga. Itu kesannya memberi kesan mewah, indah, modern. Yang berikutnya, ciri-ciri huruf sans serif atau tanpa kait. Nah, kalau kamu perhatikan tadi, huruf bodoni, huruf Roman, huruf Egyptian, kakinya itu ada kaitnya. Kalau ini tanpa kait. Ya, ciri yang pertama pada huruf sans serif, kamu perhatikan yang sebelah kiri, gambar sebelah kiri tidak berkait. Kemudian yang sebelahnya fungsional dan modern. Namanya saja fungsional, berarti cocok digunakan untuk segala macam produk desain. Entah itu kartu nama, brosur, undangan, kemudian buku, untuk teks panjang, untuk logo, cocok sekali. Makanya dikatakan sifatnya fungsional. Kemudian yang ketiga adalah efisien. Kamu lihat, kamu baca buku Pintar Membaca. Itu hurufnya efisien karena tanpa kait ya. Simple istilahnya ya anak-anak. Terus yang deret yang paling kanan itu hurufnya tegas. Kemudian ciri-ciri huruf dekoratif adalah ada 4 juga di situ, kamu perhatikan. Bentuknya tergantung tema yang saya katakan tadi. Temanya anak-anak, maka hurufnya dibuat yang titik atas, misalnya huruf I, atasnya kayak titiknya itu dibuat seperti balon. Nah, itu maksudnya huruf dekoratif. Kemudian yang kedua, tidak cocok untuk teks panjang. Bayangkan saja kamu buat laporan, misalnya membuat laporan susun huruf komputer. Kamu ketik itu resmi untuk laporan ke sekolah, kamu gunakan huruf fantasi. Yang hurufnya, misalnya yang dibuat itu hurufnya itu yang memberi kesan yang seram, nggak cocok ya anak-anak. Itu maksudnya ya. Yang deret ketiga tidak cocok untuk pekerjaan resmi yang saya katakan tadi. Deret keempat bisa berkait dan bisa tidak berkait. Kemudian ciri-ciri huruf tulis. Yang pertama, hurufnya menyambung, tadi sudah saya katakan. Kemudian hanya untuk penekanan pada suatu kata. Bayangkan kalau kita menulis, membuat desainan, isi buku, ditulis pakai huruf tulis, ngetiknya memilih pakai huruf tulis, maka paling 1 halaman saja kamu sudah bosen membaca.
Makanya cocok digunakan seperti huruf TNR, huruf Arial, itu untuk naskah yang banyak. Terus seperti huruf ditulis tangan. Terus kemudian yang berikutnya adalah tidak cocok digunakan untuk teks dalam jumlah yang banyak. Berikutnya, ciri-ciri huruf Egyptian. Nah, kamu perhatikan, saya katakan hurufnya kan kesannya ya, Egyptian itu langsung kelihatan banget. Kokoh, kuat, kekar, makanya digunakan untuk logonya TNI. Bisa untuk logonya bengkel, bisa untuk logonya konstruksi bangunan. Kemudian kamu lihat untuk ciri yang kedua, batang huruf dan kait sama atau hampir sama tebalnya. Ini sangat kontras sekali dengan Bodoni. Kalau Bodoni tadi batang hurufnya tebal, kaitnya tipis. Ciri yang ketiga, tidak cocok untuk teks yang banyak. Dan ciri yang keempat adalah bentuk kait persegi. Nah, variasi huruf anak-anak, huruf baik itu Bodoni, Egyptian, kemudian Roman, fantasi, huruf tulis, semuanya bisa divariasi dengan bold, tebal, normal, underline, garis bawah, dan italik. Kalau seri huruf itu adalah urutan huruf dari ses yang paling kecil sampai yang paling besar. Sesuai kegunaannya anak-anak. Contoh untuk alamat kartu nama itu cocoknya sesnya kecil. Kalau untuk judul pasti sesnya akan lebih besar. Nah, sekarang fungsi huruf dalam desain produk. Kamu perhatikan anak-anak. Ini adalah contoh produk-produk desain ya. Kamu lihat di situ ada rezim media. Ya, kamu perhatikan. Itu menggunakan huruf tulisan rezim media, itu ada di lingkar. Kalau dilihat kaitnya itu menggunakan huruf Egyptian karena kait dan batang hurufnya sama tebal. Kemudian kamu perhatikan tulisan pada logo yang tulisannya desain sama data bangunan itu menggunakan huruf Egyptian. Cocok digunakan untuk dalam produk itu kamu perhatikan ya, macam-macam. Ada lagi Comedicus erectus. Kamu perhatikan ya. Kamu amati, kamu lihat ciri-cirinya itu menggunakan huruf apa. Kalau Egyptian kamu perhatikan di situ untuk naskah kamu lihat gambar yang kedua dari bawah, bagian bawah sebelah kiri. Itu kalau ditulis dengan huruf Egyptian dan sans serif itu lebih mudah menggunakan huruf sans serif. Yang berikutnya contoh yang lain lagi itu kan saya lingkari ya anak-anak ya. Nah itu adalah penekanan-penekanan. Nanti kamu akan perhatikan lebih tajam lagi seperti buku pintar membaca, oh pakai Arial. Nah yang sisi kanan bagian bawah kamu lihat untuk kartu nama itu cocoknya menggunakan ses 8. Untuk kamus itu cocoknya pakai ses 6. Bayangkan kalau kamus sesnya pakai ses 16, buku nindani orek gedene sak piro. Nah, contohnya maksudnya seperti itu. Berarti kamu bisa memilih main di ukuran hurufnya.
Ini hanya contoh-contoh saja ya anak-anak. Kemudian yang berikutnya kamu perhatikan. Nah, kamu perhatikan di sini huruf bodoni lebih cocok digunakan untuk majalah wanita, logo-logo untuk wanita, fashion itu cocok menggunakan huruf bodoni. Berbeda dengan huruf Egyptian tadi. Nah, yang berikutnya, contoh berikutnya anak-anak, English grammar. Kamu lihat di situ di garis bawah. Maksudnya begini, garis bawah itu hanya digunakan untuk penekanan saja. Bayang nolek novel, moro hurufe isine di garis bawah kabeh. Ya gak enak diwoco. Itu maksudnya seperti itu anak-anak ya. Jadi kamu nanti akan mencari fungsinya garis bawah itu untuk apa, fungsinya huruf dimiringkan itu untuk apa. Nah, oke. Yang selanjutnya. Nah, tugas pertemuan ini setelah kamu membaca video ini atau memperhatikan video ini adalah kamu akan membuat rangkuman pada buku catatan. Ingat anak-anak, untuk kesepakatan saja semuanya siapkan buku catatan susun huruf komputer kelas 11 ya. Disampul berwarna putih bekasnya kalender, jadi ndak usah beli. Diwalik kalendere, adi akhirnya putih. Nah, terus anak-anak tugasnya itu kamu membuat rekapan keluarga huruf. Ada 6, contohnya gini. Keluarga huruf Roman itu ada Roman, Baskerville, kemudian Times New Roman, kemudian Algerian, dan kamu cari lagi sebanyak-banyaknya minimal 5. Bisa cari di komputer atau lewat HP. Pasti nanti kamu lihat fontnya bisa. Kemudian tugas yang berikutnya adalah kamu mengamati video tadi kan melihat variasi huruf pada produk desain. Contohnya, huruf yang pakai variasi garis bawah cocoknya untuk penekanan pada judul misalnya, pada subjudul misalnya. Itu contoh ya anak-anak. Kamu cari di koran, cari di buku pelajaran. Nah, kemudian tugas yang ketiganya di bawahnya, bagian bawah yang ketiga, amatilah huruf pada produk desain yang ada di rumah. Misalnya di rumah kamu punya kemasannya odol, kemasannya rinso atau sabun, brosur, buku pelajaran, majalah, undangan. Kamu amati, contohnya ya, oh saya kebetulan habis dari salon, dapat kartu nama. Oh, salonnya menggunakan huruf tulis. Kamu tulis di situ. Logo salon (2) menggunakan huruf tulis. Misalnya majalah, kamu lihat karakternya pakai huruf bodoni atau pakai apa. Maksudnya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa anak-anak ya mengerjakannya. Terus ini tugas untuk minggu depan, tapi nanti akan saya lebih jelaskan lagi pada pertemuan minggu depan saja anak-anak. Kamu silakan fokus kepada tugas yang pertama tadi saja. Oke anak-anak, semuanya semoga sukses anak-anak. SMK bisa.
dalam suasana apapun seperti sekarang ini dengan adanya virus corona, anak-anak kita harus tetap bersemangat karena SMK bisa, eh, kami juga berupaya, kita juga sama-sama kangen. Bismillahirrahmanirrahim, semoga corona segera berlalu sehingga kita bisa segera bertemu ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.